Gua langsung upload aja teman-teman. Add file, gua upload kayak gini ya. Tunggu upload selesai. Lu tinggal enter aja. Chartnya langsung ke upload. Dia mikir sebentar. Oke, hasilnya sudah keluar. Nggak pakai lama. Dia langsung begini aja. Ya kurang lebih semenit lah ya. Dia akan keluar arah tren bullish, EMA di atas 90 dan segala macam kayak gitu. Lokasi harga pullback dangkal. Dia bisa kasih pullback dangkal. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Seperti yang sudah gue bilang minggu lalu teman-teman ya, di bulan ini itu kan kita lagi bahas tentang AI, dan di minggu kemarin tuh gue udah kasih kalian gimana caranya menggunakan AI sebagai sebuah trading management tools yang bisa bantuin kalian itu untuk memanage trade kalian. Dan di video kemarin juga gue udah janji ke kalian buat ngasih tahu gimana caranya AI sekarang ngebantuin kita sebagai analis kita. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk menganalisa, jadi kita tinggal minta bantuan AI untuk analisa buat kita, dan kita tinggal action aja atau kita tinggal eksekusi aja. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian mau trading forex, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut ya. Nanti kalian bisa cek, dan ketika kalian sudah daftar, kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa teman-teman, kalian harus download aplikasinya Okta di App Store maupun di Play Store kalian, supaya kalian bisa menikmati fitur yang namanya Space, yaitu adalah fitur yang sangat membantu sekali untuk kita trader retail, karena isinya itu adalah tentang referensi, berita, dan segala macamnya tentang trading ya. Jadi kalian bisa mendapat banyak informasi di situ. Jangan lupa. Dan kenapa kalian harus trading bersama Okta? Karena dengan Okta kalian itu tradingnya itu tidak ada fee yang diumpetin ya, semuanya transparan. Chartnya juga bagus, tidak dimanipulasi teman-teman, dan juga WD deponya mudah ya. Jadi kalian langsung aja cek aplikasinya Okta. Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Nah, hari ini gue mau sharing ke kalian tentang gimana cara kita bisa membuat AI. Gue akan kasih tutorialnya teman-teman ya. Gue akan kasih tutorial lengkap, so kalian harus pantengin video ini sampai habis walaupun nantinya agak panjang ya. Oke, ini langsung aja ya. Pertama yang kalian harus setting teman-teman ya, itu adalah pertama kalian harus setting chartnya ya. Jadi karena gini metodenya, itu adalah kita akan upload chart nanti ke ChatGPT ya, dengan project yang sudah kita buat ya. Nanti dengan kita upload chart, dia akan ngasih tahu kita apa yang harus dilakukan, dan kita tinggal ngikutin aja rekomendasi dari si ChatGPT-nya gitu ya. Dan so pasti kalau misalnya kita mau ngupload chart ke ChatGPT, otomatis layoutnya ya, jadi template-nya ini ya, template untuk tradingnya itu kan harus sudah setting dari awal ya, dan tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan trading system kalian. Dan di contoh kali ini gue akan kasih kalian step by step gimana cara buatnya ya, yang simple, yang versi simpelnya, yang tidak terlalu ribet gitu ya, supaya nanti pembuatannya tidak terlalu lama juga. Nanti dari video ini kalian bisa kembangkan sendiri, yang penting gue udah kasih tau core-nya gimana cara buatnya ya. Dan di video kali ini gue akan menggunakan sistem yang sangat simple sekali yang sudah gue sharing juga di minggu-minggu kemarin, yaitu tentang menggunakan moving average dengan RSI yang gua akan otomasikan ya dengan bantuan ChatGPT atau AI. Oke. Jadi template-nya gue buat seperti ini. Gua membuat dua moving average exponential ya, yaitu 34 dan 90. Yang 34 warna biru, yang 90 warna merah, dan juga RSI dengan konfigurasi 8 ya. Ini bisa 8, bisa 14, terserah kalian ya. Cuman karena gue buatnya ini untuk scalping untuk jangka pendek, jadi gue pengen mendapat sebanyak mungkin opportunity, jadi gue turunin ke 8 teman-teman ya, seperti itu. Jadi konfigurasinya ini tidak boleh dirubah-rubah ya, kalau sesuai dengan trading system kalian lah pokoknya ya. Kalau kalian punya sistem apa, kalian harus tempel di trading view kalian supaya nantinya bisa dibaca sama ChatGPT, itu tujuannya ya. Nah, kalau misalnya sudah lengkap nih di trading view seperti ini, kalian langsung ke ChatGPT. Nah, nanti ada yang tanya nih, Bang, ChatGPT-nya yang bayar atau yang enggak? Saya pakai yang bayar 350.000 per bulan. Jadi saya nggak bayar yang mahal, yang 3,5 juta itu enggak. Saya cukup pakai yang 350.000 untuk mengunlock project ini. Ya, jadi saya kalau yang bayar itu saya bisa mengunlock project ya, dan saya bisa membuat asisten saya pribadi gitu ya. Nah, oke, sesudah seperti ini teman-teman, kalian tinggal klik aja new project seperti ini, dan kalian tinggal namain misalnya otomasi trading EMA dan RSI gitu ya. Create project. Oke. Nah, setelah create project seperti ini, kalian bisa pilih nih ya modelnya dari ChatGPT. Jangan lupa teman-teman ya, ChatGPT itu punya berapa model. Ya, ini gue jelasin secara simpel. Yang 4 ini paling basic ya. Jadi dia cuman oke-nya menurut gue tuh kalau misalnya kalian pengen penggantinya Google lah, kalian pengen cari informasi dan segala secara cepat, itu bisa pakai
4.0. Tapi kalau kalian pengen mengolah data dengan reasoning yang lebih dalam, kalian bisa pakai yang O3 teman-teman ya. O4 mini itu sebetulnya lebih advance aja dari 4.0 ya. Tetapi gue nggak pakai ya. Yang gue pakai tuh O3 ini gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian bayar teman-teman yang 3,5 juta itu adalah yang namanya O3 Pro ya, dan itu mungkin lebih advance lagi. Cuman buat gua O3 ini cukup. Jadi gue pindahin ke O3 dulu. Oke? Nah, sekarang langsung aja gimana cara buatnya. Oke, yang namanya ChatGPT itu ya kita tuh harus bisa yang namanya prompting, teman-teman ya. Prompting itu apa sih, Bang? Prompting itu adalah kita memberikan komen ya, memberikan perintah ke ChatGPT ini, dia itu harus ngapain. Jadi ibaratnya kita kayak gurunya, kita akan mengajari dia dulu untuk jadi apa dan tugasnya tuh ngapain. Inti itu namanya prompting ya, ngasih instruksi teman-teman ya. Nah, untuk promptingnya nggak usah terlalu ribet, Bang. Gimana, Bang? Gua nggak bisa prompting sebenarnya. Bisa teman-teman ya. Prompting itu kayak kalian ngajarin anak kecil aja sebetulnya ya, dengan bahasa-bahasa simpel. Tapi ada beberapa rules ya. Yang pertama ya, untuk membuat ini, rules yang pertama itu adalah pada saat prompting kalian harus kasih dia tuh role, teman-teman. Harus kasih dia tuh perannya itu sebagai apa. Nah, di sini contohnya. Kamu adalah seorang analis teknikal ya, yang fokus untuk menganalisa moving average dan juga RSI ya. Terus kita kasih background sedikit. Kamu sudah melakukan hal ini selama 20 tahun ya, dan sudah menjadi seorang ahli ya, kayak gitu, dan kamu akan menjadi asisten saya dalam menganalisa chart harga di berbagai instrumen ya. Jadi gua nggak mau dia tuh kekunci di satu instrumen aja, misalnya di kripto doang, di saham doang, atau di forex aja. Tapi gue pengen dia bebasin nanti di berbagai instrumen dia bisa. Nah itu setelah itu kalian enter aja ya. Nah nanti dia akan berpikir teman-teman, dan dia akan mengolah apa instruksi kita ya, dan dia akan mencoba untuk mengerti teman-teman. Nah di sini tuh dia akan bilang siap Bray ya, karena Bray ini mungkin akan berbeda ya nanti di setiap GPT kalian, karena ini sudah menjadi trademark ngobrol gue sama GPT gue tuh. Gue suka manggilnya tuh Bray gitu ya, biar lebih apa ya, lebih nggak stres gitu ya, lebih enak aja gitu. Nah dia bilang gue akan jadi analis technical lo, spesialis MA dan RSI, siap bantu bedah chart apapun, forex, saham, kripto, komoditas, you name it, dia bilang kayak gitu ya. Dan ini dia bilang kayak gitu. Terus ditanya gimana memulai, instrumen time frame, sebutkan per ticker, time frame, dan bla bla bla, gaya analisis favorit ya, data chart. Nah setelah ini kita jangan beranggap wah ini kita tinggal upload chart selesai. Enggak, kita harus kasih lagi pelajaran teman-teman ya. Kita harus kasih framework teman-teman. Oke. Nah terus kalian tinggal tambahin ya yang kedua gitu ya. Kalian tinggal bilang aja untuk framework kamu akan melihat moving average dalam kurung eksponensial ya, karena kita pakai eksponensial ya, di mana saya akan menggunakan 2 EMA ya, yaitu kasih tahu teman-teman ya, EMA 34 dan 90 gitu ya. Terus kalian kasih tahu lagi apa yang harus dia tahu teman-teman. Nah di sini contohnya misalnya gue bilang ya, dan ya kamu akan mengutamakan terbentuknya tren ya, di mana ya ketika trennya naik kamu akan memprioritaskan mencari posisi buy, dan ketika tren turun kamu akan memprioritaskan untuk mencari posisi sell. Jadi segini dulu ya teman-teman, gua akan bedah. Jadi di sini tujuannya apa? Jadi gua kasih tahu dia teman-teman supaya kalau misalnya gua upload chart, yang pertama dia lihat tuh dia trennya dulu ya. Jadi trennya dulu dilihat, dan kalau misalnya trennya naik ya, dia harus cari memprioritaskan posisi buy.
Kalau trennya turun, dia harus prioritaskan posisinya sell. Jadi kita kasih batasan teman-teman ya. Nah tapi di sini dia kan nggak tahu ya gimana caranya tahu tren itu naik atau turun. Nah ini kita kasih penjelasan ya. Tren naik adalah ketika EMA 34 berada di atas EMA 90 ya. Dan ini gede kecil nggak masalah ya teman-teman ya. Ini biar rapi aja gitu ya. Tapi ini gue kasih contoh gede kecil tuh intinya dia nggak ada masalah, dia tetap bisa baca ya. Nah, tren naik adalah ketika EMA 34 berada di atas EMA 90 dan kedua EMA tersebut menghadap atau miring ke atas dan lebih bagus lagi ketika kedua EMA tersebut membuat space atau jarak ya. Nah seperti ini. Terus kita kasih penjelasan. Semakin besar space atau jarak, maka tren semakin kuat gitu ya. Nah ini kita kasih tahu dia nih gimana caranya ngebaca tren naik ya. Nah sekarang sebaliknya tren turun. Sebaliknya tren turun ya adalah ketika typo. Ini sorry teman-teman ya kalau agak lama, tapi gue berusaha untuk kasih kalian tuh step by step supaya kalian bisa ngikutin ya. Sebaliknya tren turun adalah ketika EMA 34 berada di bawah 90 ya, dan kedua EMA tersebut, intinya sih kita memperlakukan sebaliknya ya. Kedua EMA tersebut menghadap ke bawah gitu ya. Terus kemudian dan membentuk spasi ya, dia seperti itu. Nah terus teman-teman ya, di sini membentuk spasi. Oh iya, kasih ininya lupa ya teman-teman ya. Semakin besar, saya sama ya, itu udah nggak usah ditulis. Kalau sama, kalau berulang tuh nggak usah ditulis teman-teman. Nah terus ada yang lupa gue tambahin harga ya. Kedua, yang pertama di tren naik ketika EMA 34 berada di atas 90, kedua EMA tersebut berasa membuat space atau jarak. Oke, dan gue kasih dan di sini, dan harga berada di atas kedua EMA. Ini EMA dan harga berada di bawah. Oke, seperti itu ya. Ini frameworknya untuk EMA-nya gitu ya. Terus berikutnya ini kita enter dulu sebentar biar dia bisa menerima ya, dia bisa mikir, terus dia bisa nerima, dia bisa mengupdate memorinya teman-teman ya. Sip, frameworknya jelas tuh, dia akan pakai gini nih ya. Tren naik, prioritas buy, EMA di atas 90, keduanya menanjak, miring ke atas, harga kedua di atas, implikasi semakin lebar jarak 3490, momentum bullish sekian kuat. Dia pintar teman-teman, dia bisa langsung mengolah atau bisa mengerti apa yang kita pengen sampaikan ya, seperti itu. Nah, terus kasih gue ticker, time frame, pertanyaan sedikit dan segala macam bla bla bla. Nah, ini belum selesai lagi. Nah, sekarang untuk RSI-nya ya. Ketika ya intinya gini, untuk RSI kita lihat ya, kita hanya melihat momentum ya di setiap area ekstrim. Nah, ketika RSI berada di area ekstrim low dalam kurung oversold di bawah RSI 20, di bawah 20 ya. Kita pakai 20 dan 80 gitu ya, atau 30 lah, 30 70 lah ya. 30
maka momentum buy akan lebih kuat. Gitu ya. Seperti itu. Baliknya tulis ketika RSI berada di area extreme high dalam kurung overbought berarti ya. Overbought ya di atas 70. Bisa 70 bisa 69 bebas ya. Kalau gue di sini bilang di atas 70, maka momentum sell akan lebih kuat ya. Oke. Nah, udah kita tinggal kasih gini supaya dia tahu aja teman-teman ya untuk RSI-nya tuh seperti apa yang kita pengen untuk kriteria-kriterianya tuh. Dia akan mempelajari lagi dan dia akan ngupdate lagi teman-teman. Nah, dia akan update kunci aturannya. RSI 30 oversold, momentum buy cenderung lebih kuat, yang di atas 70 bla 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 segala macam ya. Nah, alur analisisnya tuh dia akan menyimpulkan sendiri atau belajar sendiri. Maka ini yang luar biasa teman-teman ya. Dia bilang ya dia akan deteksi tren pakai EMA 34, 90 dan segala macamnya kayak gitu. Dan ini sudah siap sebetulnya untuk praktek. Cuma kita tambahin lagi teman-teman ya. Nah, action buy-nya, action buy. Nah, aksi buy atau sell harus ada konfirmasi teman-teman ya, berupa harga yang masuk ke area spasi EMA-nya ya, baik itu untuk buy atau sell sesuai kondisi di atas ya. Dan konfirmasinya dan lebih bagus jika sudah terjadi swing yang swing high atau low yang terbentuk setelah dia masuk ke area spasi EMA-nya itu. Nah, ini kita kasih seperti ini gitu ya. Kita enter biar update lagi. Ini menjadi update terakhir, nanti kita baru kasih dia perintah untuk menganalisanya tuh kapan gitu ya. Nah, refiningnya dia tulis nih. Nah, workflow lengkapnya udah jadi nih teman-teman ya. Workflow lengkapnya dia udah bikinin sendiri seperti ini. Exit trailingnya tuh bahkan sendiri ya. Ini gue nggak kasih dia management ataupun SL ataupun risk reward ratio, enggak, tapi kalian nanti bisa tambahin ya. Gue supaya nggak kepanjangan nih ya. Nah, terus kita langsung tambahin aja aksi dia untuk trigger itu gimana ya. Oke, ketika gua upload chart, lu akan bantu gua analisa sesuai dengan apa yang udah gua instruksikan, dan lu bisa kasih gua info lengkap seperti buy atau sell-nya di mana, kemudian SL dan TP-nya gimana, risk reward ratio-nya. Nih kalau mau tambahin ya, tinggal tulis aja begini berapa ya. Saran, lu bisa kasih saran gua minimal 1 dibanding 1,5. Nah, ini dia udah bakal ngerti nih teman-teman, walaupun gue cuma bilang kayak gini doang gitu ya. Dah seperti ini ya. Dan ya kalau tambahin dan lo bisa pakai expertise lo yang udah jago banget selama 20 tahun gitu ya. Dah, itu tambahan aja pemanis teman-teman ya, pemanis aja. Nah, gas bray, tungguin aja chartnya. Begitu lu kirim screenshot, link trading view-nya gue bakal tandain ya. Kemudian ceknya segala macam, dia kasih akan bla bla bla. Nah, kita coba teman-teman. Kita coba screenshot yang sekarang nih. Kalian bisa bebas pakai time frame berapa aja. Di sini misalnya gue pakai time frame M15 nih, udah ketara ya. Jadi di sini gue screenshot, gue download image di ChatGPT,
langsung upload aja teman-teman. Add file, gua upload kayak gini ya. Tunggu upload selesai. Lu tinggal enter aja. Chartnya langsung ke upload. Dia mikir sebentar. Ya mungkin dia akan baca-baca dulu sedikit sebentar seperti ini. Tuh, dia akan baca kayak begini, analyzing bla bla bla. Dia akan mikir, kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal duduk manis. Dia akan mulai nge-prompt, dia punya image-nya di ChatGPT, mungkin tunggunya sekitar 1 menit sampai 2 menit, bahkan bisa lebih cepat. Ya dia akan kasih tahu kita, dia akan analisa dulu secara image-nya. Tugas kita ngapain sih? Tugas kita nyantai teman-teman. Kita tinggal tungguin aja. Kalian bisa ngasih dia ngerjain hal lain. Tuh tadi tuh dia ngasih itu ya, nganalisa RSI-nya, terus dia analisa MA-nya tuh ya 3490 dan segala macam. Ya udah, kita tinggal tungguin aja nih kayak begini. Tungguin sampai dia ngasih kita tuh outputnya tuh seperti apa. Dan kalian akan kaget teman-teman akan outputnya tuh kayak gimana. Dan ya udah, kalian tinggal ikutin aja. Dan ini sangat-sangat berguna sekali ya teman-teman. Terutama kalau misalnya kalian tuh lagi berpergian. Nah ini kalau kalian pakai yang 0,3 dia tuh memang agak lama ya, tetapi nanti outputnya tuh akan lebih stabil dibandingkan kalian pakai yang O4 ya. O4 tuh akan lebih cepat. Oke, hasilnya sudah keluar, nggak pakai lama, dia langsung begini aja ya, kurang lebih semenit lah ya. Dia akan keluar arah tren bullish, EMA di atas 90 dan segala macam kayak gitu. Lokasi harga pullback dangkal, dia bisa kasih pullback dangkal. Luar biasa nggak sih? Tracer 848 netral ya, belum oversold dan segala macam. Swing structure-nya higher low potential. Harga baru saja retrace dan segala macam ya. Up rencana dia kasih zona entry 3346 sampai 3349, spasi dekat dengan MA. Retrace deep kemungkinan RSI ada oversold. Dia bisa predik RSI-nya kemungkinan ada oversold. Luar biasa nggak ya? Triggernya buy stop 3, kalau mau buy stop ya di 3351 ya, ketika dia masuk ke zona entry terus langsung kalian pasang buy stop, itu maksudnya gitu ya. Konfirmasi swing low dan momentum balik ya. Ketika dia ada buy stop ini berarti sudah ada konfirmasi low dan momentum balik maksudnya dia. Jadi kalian akan lebih aman. Top loss 3340 sekitar 10 poin ya, atau sekitar 100 pips nih ya. 90 pips gitu ya. Di luar zona spasi trend. Ya, jadi dia akan taruh di bawah 3340. Kalau kita lihat 3340 itu di bawah moving average-nya. Jadi ini luar biasa ya. Dia bisa kasih stop loss yang proper teman-teman ya, karena itu secara teknik di bawah EMA 90, jadi itu proper ya. Nah target di 3368 sekitar 170 pips ya. Risk reward ratio 1:1,55 sesuai minimal 1:1,5. Luar biasa, dia bisa kasih RR yang sangat luar biasa ya. Nah ini tidak ada sinyal sell, kalau misalnya ada sinyal sell nanti dia akan kasih tahu gitu ya. Nah terus kalian diingetin lagi checklist ya, buat pasang price alert dan segala macam, kalian tinggal recheck lagi di sini gitu ya. Jadi kalau kita cek satu-satu ya teman-teman ya, zona entry 3346 ya, berarti di sini ya 3346 sampai 349 tuh di sini. Di dalam yang kita sudah instruksikan yaitu di space ya, di jarak antara ketika harganya masuk ke range antara EMA 90 dan 34. Luar biasa. Dia bisa memetakan dengan sangat-sangat detail ya, tergantung, makanya semua itu tergantung prompting kita ya. Kalau prompting kita benar, hasilnya tuh akan benar seperti ini gitu ya. Dan dia bisa kasih tadi triggernya buy stop, dia nggak gegabah ya, nggak pakai limit, karena kalau pakai limit kan bisa jadi nggak ada konfirmasinya. Karena ada konfirmasinya dia pakai buy stop ya. Jadi kalian tetap harus tunggu. Saran gua nanti ketika kalian bisa kasih alert aja nih di range harga ini, area entry-nya kalian kasih alert supaya kalau misalnya harga sudah ke situ, kalian bisa siap-siap untuk pasang buy stop-nya ya. Jadi semuanya akan lebih mudah teman-teman, terutama kalau misalnya kalian sibuk jalan-jalan ya. Dan ini kan sudah setup kayak gini kan, ini sudah kalian backtest ya kalau kalian trading manual gitu ya, dan hasilnya tuh sudah oke gitu. Jadi ini akan mempermudah kalian kalau misalnya kalian itu terutama habis pulang kerja capek, nggak fokus, tetap kalian pengen trading, kalian bisa pakai dia karena dia akan lebih fokus dari diri kalian sendiri. Percaya sama gue teman-teman ya, ChatGPT akan lebih fokus karena dia tidak mengandung emosi sama sekali. Dia cuma lihat apa yang kita upload chartnya dan dia akan kasih rekomendasi ke kita. Oke? Itu aja teman-teman, kalian bisa coba sendiri ya nanti ChatGPT-nya. Kalau misalnya kalian pengen ini gue share yang udah gue buat, kalian tinggal komennya di bawah, komen share gitu ya, share GPT gitu, atau share aja, kalau nggak share dong bang gitu ya. Nanti kalau misalnya banyak responnya mungkin gue akan share di description gitu. Oke, itu aja teman-teman, thank you. Gue sekali lagi ini hanya pure edukasi, bukannya menggurui, dan gue nggak jualan apa-apa teman-teman. Ini hanya pure sumbangsi gue dan keinginan gue buat sharing ke kalian supaya kalian tuh juga bisa lebih adaptif ya di dunia trading,
mengikuti zaman AI sekarang ini. Dan semoga sekali lagi bermanfaat. Sorry kalau ada salah-salah kata dalam sharing gue kali ini, dan sorry kalau kepanjangan ya. Nanti di next video mungkin gue akan bahas lagi gimana caranya untuk bikin ChatGPT sebagai psikolog lu untuk trading ya. Jadi itu agak menarik. Oke. Thank you sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Jangan lupa semua bisa cuan, salam sukses.